Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 1% lebih ke angka 7.254. Dan di video ini saya coba analisa saham BBRI dan Telkom yang hari ini terpantau mulai bergerak naik. Setelah 1 minggu terakhir turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BBRI yang hari ini terpantau naik 1% lebih setelah 1 minggu terakhir ini turun sangat dalam. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BBRI mencoba untuk bertahan di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 5.675. Hari ini BBRI ditutup naik 1% lebih ke 5.700. Jadi bisa kita lihat sebelumnya BBRI bergerak sangat uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA. Setelah terus bergerak naik walaupun sempat terkoreksi karena ex-date dividen, BBRI masih lanjut naik setelah bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Dan bisa kita perhatikan berhasil break 6.000 dan menyentuh sekitar 6.400. Setelah menyentuh 6.400, BBRI juga terkoreksi terkena dividen trap di sini. Tapi pada saat itu BBRI masih bisa bertahan dan rebound dari support EMA 50. Tapi belum sempat kembali menyentuh 6.350. BBRI bisa kita lihat pada tanggal 27 Maret terus turun sampai pada tanggal 3 April kemarin. Dan pada tanggal 3 April walaupun turun ini memang mulai terbentuk candle hijau dan hari ini kembali bergerak naik. Jadi sudah ada 2 candle hijau di dua hari terakhir ini. Dari candle jika kita perhatikan saat ini sebenarnya garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun hari Rabu kemarin BBRI berada di bawah garis EMA 150, tapi karena shadow masih menyentuh garis EMA 150, ini belum terkonfirmasi dan hari ini bisa kita lihat BBRI kembali naik di atas garis EMA 150. Jadi untuk saya pribadi saya menganggap garis EMA 150 saat ini masih berupa daerah supportnya. Tapi secara pergerakan memang BBRI saat ini sudah tidak oke, sudah tidak bergerak trend. Bisa saja kenaikannya hanya technical rebound sementara. Dan kita harus tahu asing 1 minggu ini masih terus keluar. Jadi setelah penurunan asing keluar dengan jumlah sangat besar. Dan hari ini walaupun naik 1% ini asing masih keluar walaupun jumlahnya lebih kecil daripada sebelumnya. Dan di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk BBRI walaupun hari ini bergerak naik di atas garis EMA 150 plus ada candle hijau, ini masih belum aman. Tapi tetap bisa kita pantau pergerakannya besok. Apabila besok BBRI terpantau masih kuat berada di atas garis EMA 150, masih terbentuk candle hijau, menurut saya itu sudah mulai menarik untuk kita coba pantau. Karena ada potensi BBRI untuk rebound dari garis EMA 150 ke target terdekat itu di 5.800. Jadi apabila mau swing pun menurut saya masih menarik untuk tunggu di skala 5.650 sampai maksimal 5.700 dengan target jangka pendek di 5.800 atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 50 di 5.950 sampai 6.000 untuk target take profit yang lebih jauh. Tapi untuk BBRI apabila teman-teman belum sempat entry, menurut saya wait and see dulu besok, lihat apakah besok BBRI masih kuat bertahan minimal di 5.650. Apabila teman-teman masih bisa bertahan plus pada saat penutupan kita lihat asing sudah mulai masuk, maka BBRI ada potensi untuk melanjutkan kenaikan pada saat libur panjang nanti. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah di sekitar 5.550 atau 5.600, menurut saya masih bisa hold selama 5.600 tidak tembus. Dan karena sebelumnya bisa kita lihat 5.600 beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham BBRI. Tapi tetap apabila terpantau BBRI gagal bertahan di atas garis EMA 150, secara pergerakan BBRI akan mulai downtrend. Jadi tetap harus hati-hati, takutnya kenaikan hari ini hanya technical rebound sementara. Sekarang kita lihat Telkom. Telkom juga sama bisa kita perhatikan. Dalam beberapa minggu terakhir ini, dari tanggal 22 Maret bisa kita lihat Telkom turun sangat dalam. Sebelumnya mencoba untuk bertahan di atas garis EMA 150, ternyata jebol. Dan saat ini turun mendekati support di 3.400. Jadi walaupun hari ini belum sempat menyentuh 3.400, sebelumnya 3.400 sempat disentuh Telkom dan masih bisa bertahan dari rebound. Jadi saat ini support terdekat di 3.400 dan ingat 3.500 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sebelumnya ini masih berupa support yang menahan penurunan dari saham Telkom, saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila teman-teman baru mau coba entry untuk Telkom, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu.
Paling bagus adalah tunggu Telkom berhasil naik kembali di atas 3.500 baru ikutan entry, karena secara pergerakan baru ada tanda-tanda untuk mulai terbentuk high low apabila berhasil break 3.500. Atau mau speculative buy bisa coba tunggu kembali di sekitar 3.400 untuk entry saham Telkom, karena memang dalam 2 minggu terakhir sudah turun sangat dalam. Jadi ada potensi juga untuk technical rebound sementara. Dan bisa kita lihat juga untuk Telkom saat ini, asing juga masih terus distribusi. Ini yang harus hati-hati. Hari ini Telkom memang masih naik, tapi kenaikannya hanya kecil, dan di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk Telkom juga paling aman Musa apabila mau entry itu adalah buy on breakout apabila memang berhasil break 3.500. Kan secara teknikal baru ada tanda-tanda perbaikan. Daripada kita spekulatif buy sekitar 3.400, apabila teman-teman spekulatif buy di sekitar 3.400an, jadikan 3.500 untuk target take profit. Jadi walaupun harga teman-teman entry lebih rendah di 3.400, tetap saja ini masih belum aman apabila ternyata masih kesulitan untuk melewati 3.500. Dan pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek apabila teman-teman dapat di sekitar 3.400an. Atau hold saja terus selama 3.400 dia terlewati. Tapi ingat, apabila kita hold terus dan terpantau beberapa kali mencoba break 3.500 masih gagal, masih ada potensi malah Telkom untuk melanjutkan penurunan. Jadi karena saham kita pantau saat ini saham downtrend, apabila teman-teman mau entry, teman-teman harus sangat disiplin. Harus punya trading plan yang jelas. Jangan sampai teman-teman entry di support dan pada saat tembus teman-teman masih hold, takutnya akan lanjut turun lebih dalam lagi. Dan sekarang saya akan coba analisa BBNI. BBNI jika kita perhatikan pergerakannya hampir mirip dengan BBRI. Saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Jadi untuk BBNI hari ini memang masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi secara teknikal, secara candle ini belum terkonfirmasi break karena candle hari ini masih candle hijau. Dan BBNI juga hari ini masih naik 0,47% ke 5.350. Tapi untuk saat ini garis EMA 150 di 5.400. Jadi untuk BBNI menurut saya juga ini belum aman, walaupun hari ini bergerak naik bisa saja hanya technical rebound sementara. Jadi kita harus pantau atau konfirmasi besok. Apabila besok BBNI bisa naik di atas 5.400 dan terbentuk candle hijau, maka ini akan terkonfirmasi ada potensi untuk bertahan dan rebound dari 5.400. Apabila terpantau besok malah kembali turun atau berada bawah 5.400 plus ada candle merah, hati-hati BBNI akan mulai downtrend dan berpotensi lanjut turun ke 5.200. Dan untuk BBNI bisa kita perhatikan di sini, asing juga sampai saat ini masih terus melakukan distribusi, dan distribusi asing hari ini lebih besar daripada sebelumnya. Dan kenaikan hari ini juga bisa kita lihat ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk BBNI harus hati-hati. Cara pergerakan tidak sebagus BBRI karena BBRI hari ini sudah ada 2 candle hijau, BBNI hari ini baru 1 candle hijau. Jadi apabila besok ternyata gagal naik di atas 5.400, hati-hati, BBNI masih ada potensi lanjut turun. Jadi untuk yang ingin coba entry sama BBNI, wait and see dulu. Apabila BBNI bisa berada di atas 5.400, menurut saya baru coba ikutan entry. Dan beberapa berhasil dapat di 5.400, jadikan 5.600 sampai 5.800 untuk target take profit. Oke, sekarang saya coba update lagi saham XL yang minggu ini sudah sempat saya analisa pada saat berada di sekitar garis EMA 150. Dan bisa kita lihat XL berhasil rebound dari 2.250. Dan hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke 2.340. Jadi saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 di 2.330. Jadi secara pergerakan XL masih oke. Dan bisa kita lihat untuk XL, asing hari ini masuk akumulasi setelah 1 minggu terakhir melakukan distribusi, dan kenaikan 3% ini ada akumulasi. Jadi beda dengan Telkom yang masih ada distribusi, XL terpantau masih ada akumulasi. Dan saat ini sudah mulai rebound dan mencoba break garis EMA 50. Jadi untuk XL apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 150, menurut saya saat ini bisa di hold dengan target jangka pendek di sekitar 2.400. Jadi saya lihat XL masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan naik menuju target berikutnya di 2.400. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry sama XL, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 2.300. Apabila XL terpantau masih kuat berada di atas 2.300, baru coba ikutan entry. Saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life.
Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.